beriman kepada umatnya, anaknya Kan'an tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun memperjuangkan iman, bapaknya tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam setiap hari menanamkan iman kepada umatnya, istrinya durhaka, tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam berjuang tiap hari, tiap malam, dari mulai dengan perkataan yang lembut sampai dengan perkataan yang kasar, dengan tantangan berperang. Fir'aun tidak beriman. Rasulullah SAW hadirin, tiap hari Rasul mengunjungi umat, tiap hari Rasul berdakwah, diketuknya satu persatu rumah demi rumah. Pamannya Abu Lahab tidak beriman. Dalam satu tafsir disebutkan surat Al-Quran yang jarang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Lahab. Dan para sahabat pun tidak berani membaca surat Al-Lahab di hadapan Rasulullah SAW, karena Rasul bersedih, umatnya sendiri, pamannya sendiri tidak beriman. Hadirin, ada berita yang sangat-sangat menarik buat orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang paling pintar di antara orang-orang mungkin adalah aktsarul dzikron lil maut, yaitu orang-orang yang beriman yang paling banyak, paling sering mengingat kematian. Wa asyaddu isti'dadan lil maut, dan mereka adalah orang-orang yang banyak mempersiapkan kematian. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang saya bacakan di awal tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut. Ini berita yang tidak bisa kita pungkiri. Dan kita, orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Berita tentang adanya hidup setelah mati, adanya pembalasan baik dan buruk, surga dan neraka, ini bukan impian, ini bukan ramalan hadirin. Sekarang kita bisa berkata bahwa dunia adalah kenyataan, akhirat adalah cerita. Sebentar lagi hadirin, kita akan mengatakan dunia hanya cerita dan akhirat yang menjadi nyata. Hadirin rahimakumullah, kehidupan sesungguhnya adalah setelah kematian. Mati adalah hidup. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa setiap orang mati itu tahu siapa yang memandikannya, dia tahu siapa yang akan mengkafankannya, siapa yang akan membawanya nanti dia yang kubur. Ketika mayat itu diletakkan, hadirin, mayat itu mendengar suara sandalnya orang yang mengantarkannya. Itu orang mati itu hari. Ketika kematian yang akan kita alami, kita akan memasukinya pintu kematian itu. Kalau ia baik, maka semua amal kebaikan akan menjadi nyata, dan fisik yang akan kita gunakan nanti adalah bukan fisik yang sekarang ini, tetapi fisik casing body yang dibentuk oleh Allah dari amalan kita. Sekarang boleh ada orang yang bertanya, buat apa kita sholat? Buat apa kita zikir? Buat apa kita puasa? Buat apa kita beribadah dan beribadah? Sekarang kita tidak bisa menjawabnya. Seperti halnya kata seorang bayi yang bertanya ketika dia berada di perut ibunya, buat apa mata? Kalaupun dikasih tahu mata itu untuk melihat, maka dia akan mengatakan melihat apa di dalam kegelapan perut. Ketika diterangkan ini adalah tangan untuk bekerja, ini adalah kaki untuk melangkah, mengerti apa
yang sholat aujaba, kata Nabi, aujaba, pasti dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak tahu siapa yang akan mensolatkan kita. Kata Rasulullah SAW, "Ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatin arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Kalau ada orang muslim meninggal dunia terus disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah, yang betul-betul mukmin, bukan munafik, bukan musyrik, maka dia akan memberikan syafaat untuk orang yang meninggal ini. Siapa yang akan disolatkan kita? Kita pun tidak tahu. Dan Nabi SAW bersabda, "Bagi muslimin yang mutu fa yashhadu lahu arba'una ahli abiyat, qad qabiltu syahadatahu wa ghafartu lahu ma la ya'lamun." Kata Nabi SAW, hadirin, kalau ada orang mukmin meninggal kemudian disaksikan, diucapkan, diberitakan, diobrolkan oleh keluarganya, oleh tetangganya, kebaikannya semua diucapkan, diobrolkan, maka pasti Allah akan mengampuni. Dan dalam satu riwayat aujab, apa itu aujab? Kata Nabi, aujab itu adalah syurga. Kita tidak tahu itu semua. Bagaimana kata Rasulullah SAW ini, banyak ratusan ribuan kata Rasul, yang mungkin jutaan juga orang-orang mukmin yang meninggal kemudian disiksa di alam kuburnya, tetapi oleh Allah dibebaskan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibebaskan dan dibebaskan siksanya karena doa-doa dan istighfarnya tentang orang-orang yang beriman dan seagama Islam. Apalagi hadirin, kalau ada orang tua, orang ibu atau orang bapak yang meninggal dunia, yang punya anak, dia bakal sedih sesedihnya kalau anak tidak mau mendoakan dan tidak mau membebaskan ibu dan bapaknya dari siksa alam kubur. Kenapa? Karena doanya diajarkan oleh Allah sampainya dan bisa membebaskan daripada siksa dunia. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, betapa ruginya kalau kita punya anak, kita sekolahkan, kita besarkan, kita urus, kita kuliahkan sampai tinggi-tinggi sekali, kemudian kita mati, kita disiksa oleh Allah di alam kubur, dan anak tidak mau dan tidak mampu membebaskan kita dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, maka kita rugi serugi-ruginya nanti. Punya anak tapi tidak bisa membebaskan kita selaku orang tuanya. Nasihat ini untuk saya dan untuk kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Terakhir saya sampaikan ada dua kaul ulama yang mengatakan ada dua kerugian yang sangat-sangat dirasakan rugi oleh kita semua. Yang pertama, lelaki yang tidak pernah sholat ke masjid ketika hidupnya, tapi pas matinya dia ke masjid hanya untuk disolatkan. Selama hidup dia tidak pernah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi sekali-kalinya ke masjid bukan untuk sholat berjamaah, tapi untuk disolatkan. Yang kedua, para wanita yang tidak pernah menutup aurat ketika hidupnya, tapi ketika matinya dia menutup aurat dengan sempurna dengan kain kafannya.